faith is flying somehow. Gotta regain control. City lights are shining. Media Vietnam telah salah kaprah dengan pernyataan tentang Indonesia. Salah satu media ternama Vietnam, The Tao 247, menyebut jika media Indonesia sangat takut dengan pemain Vietnam. Namun, benarkah demikian? Faktanya, meskipun timnas Indonesia hanya mengandalkan skuad U22, timnas Garuda tidak takut melawan timnas manapun. Bahkan timnas Indonesia tetap menargetkan mencapai final Piala AFF tahun ini. Jika dilihat dari 33 pemain yang dipanggil, komposisi tim ini punya potensi membentuk skuad solid yang siap bertarung di AFF. Lantas mengapa media Vietnam berkata seperti itu? Dan yang lebih penting, apa yang membuat timnas Indonesia begitu percaya diri menghadapi Vietnam dan tim-tim lainnya di AFF? Simak ulasan lengkapnya di video ini, termasuk prediksi line up timnas Indonesia di Piala AFF tahun ini. Media Vietnam kembali membawa angin panas jelang Piala AFF 2024. Salah satu artikelnya yang dimuat di The Tao 247 menyebutkan bahwa media Indonesia diklaim sangat takut dengan satu pemain andalan timnas Vietnam, Nguyen Thanh Linh. Menurut The Tao 247, media Indonesia menganggap Thanh Linh sebagai ancaman terbesar di grup B Piala AFF 2024. Hal ini merujuk pada performa gemilang striker berusia 27 tahun tersebut, yang sukses menjadi top skor AFF Cup 2022 dengan torehan 6 gol, sejajar dengan legenda Thailand, Terasil Dangda. The Tao juga menuliskan bahwa timnas Indonesia yang kini ngandelin mayoritas pemain U22 harus benar-benar waspada sama kemampuan Thanh Linh. Penyerang klub Bakamex Bin Duong ini tidak hanya subur di V-League dengan 7 gol dalam 9 laga, tetapi juga sering menjadi mimpi buruk bagi pertahanan timnas Indonesia di laga-laga sebelumnya. Namun, apakah benar media Indonesia takut dengan Thanh Linh? Faktanya, timnas Indonesia tetap percaya diri menghadapi lawan-lawannya di grup B, termasuk lawan Vietnam yang jadi salah satu favorit juara. Hal ini juga selaras dengan pernyataan manajer timnas Indonesia Pak Sumarji yang yakin skuad Garuda mampu menembus final. Ya, final paling tidak. Minimal kita bisa final lah. Ya harus yakin. Tapi pada intinya, pemanggilan pemain sekarang ini adalah satu untuk regenerasi, itu yang pertama. Kedua, untuk persiapan SEA Games, ujar Pak Sumarji seperti dikutip dari CNN Indonesia. Saat ini timnas Indonesia telah memulai pemusatan latihan di Bali untuk mempersiapkan diri menghadapi Piala AFF. TIS yang dilakukan oleh timnas U20 akan berlangsung pada 27 November hingga 5 Desember mendatang. Sebanyak 33 pemain telah dipanggil oleh pelatih Shin Tae-yong, termasuk 7 pemain yang berkarir di luar negeri. Namun, kehadiran mereka, terutama yang bermain di Eropa, masih belum bisa dipastikan. Dengan skuad sementara yang didominasi oleh darah muda, bagaimanakah starting line up timnas kita jika semua pemain datang? Ya, melihat komposisi pemain yang dipanggil oleh Coach Shin Tae-yong, kami pikir formasi 3-4-1-2 tampaknya menjadi pilihan yang ideal untuk memaksimalkan potensi skuad Garuda. Dengan formasi ini, keseimbangan antara pertahanan kokoh, kreativitas di lini tengah, dan serangan tajam di depan bisa tercapai. Di posisi penjaga gawang bisa dipercayakan oleh Ikram Al-Ghifari, kiper muda berbakat dari Semen Padang. Meskipun baru berusia 18 tahun, Ikram sudah menunjukkan performa yang luar biasa. Ia berhasil membantu timnas Indonesia menjuarai Piala AFF U19 kemarin. Di sektor pertahanan, trio bek Justin Hubner, Robbie Darwish, dan Kadek Arel bisa menjadi andalan. Justin dengan pengalaman bermain di Eropa mampu menjadi pilar utama di lini belakang. Sementara Robbie Darwish dan Kadek Arel yang sudah terbiasa U20
bisa melengkapi formasi dengan soliditas dan kemampuan intercept yang baik. Untuk posisi wingback, Asnawi Mangku Alam di sisi kanan dan Pratama Arhan di sisi kiri menjadi pilihan yang tak terbantahkan. Keduanya adalah pemain berpengalaman yang telah membuktikan kualitasnya di timnas senior. Dengan kemampuan bertahan yang solid dan serangan balik yang cepat, mereka bisa menjadi senjata mematikan di kedua sayap. Di lini tengah, duet Ivar Jenner dan Arkan Fikri bisa memberikan kombinasi menarik antara pengalaman internasional dan energi muda. Ivar dengan jam terbangnya di luar negeri memiliki visi bermain yang baik, sedangkan Arkan terkenal dengan determinasi dan kreativitasnya di lapangan. Posisi attacking midfielder atau AMF ideal untuk Marcelino, pemain muda andalan Oxford United. Di posisi ini Marcelino bisa bermain lebih bebas, menciptakan peluang hingga mencetak gol. Performa gemilangnya di laga-laga sebelumnya menunjukkan bahwa ia adalah kunci kreativitas timnas Indonesia. Untuk lini serang, kombinasi Ronaldo Kuateh dan Hoki Caraka menjadi pilihan yang menarik. Ronaldo yang sempat mengalami cedera kini kembali bermain bersama Muangthong United dan siap membuktikan kualitasnya. Sementara itu, Hoki Caraka yang mendapatkan pelatihan khusus dari striker legendaris Yom Ki-hun telah menunjukkan peningkatan signifikan. Keduanya kami pikir mampu menjadi ujung tombak tajam yang membawa Garuda terbang tinggi. Untuk di lini serang sebenarnya juga ada opsi yang lebih baik yaitu Rafael Strijk. Namun kemungkinan Rafa baru boleh bergabung di laga semifinal dan final. Ya, penurunan skuad U22 ini juga didukung oleh berbagai pihak, salah satunya Coach Justin yang secara terang-terangan memberikan pendapatnya. Menurut Coach Justin, AFF hanyalah untuk uji coba dan cari jam terbang. AFF besok tuh tim muda Indonesia main. Besok? Iya, menurut Coach gimana? AFF ini penting buat SC memberi kesempatan merubah mindset pemain-pemain Liga 1 yang akan bermain, biar mereka bisa mengikuti, biar tahu bahwa standar di timnas utama itu seperti ini. Pada Piala AFF kali ini, timnas Indonesia tergabung di grup B bersama Myanmar, Vietnam, Filipina, dan Laos. Skuad Garuda bakal melakoni laga perdana di markas Myanmar. Laga tersebut pada 9 Desember di Tsuwona Stadium. Usai laga tersebut, skuad Garuda bakal menghadapi Laos di kandang sendiri pada 12 Desember. Timnas Indonesia bakal menggunakan Stadion Manahan yang berada di Solo sebagai home base selama fase grup. Selanjutnya, pada 15 Desember, Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Vietnam. Laga krusial ini akan digelar di Stadion Viet Tri Phuoc. Terakhir, skuad Garuda bakal menutup petualangan di fase grup saat menantang Filipina pada 21 Desember di depan supporter sendiri di Manahan, Solo. Mari kita dukung bersama dan saksikan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Garuda di dadaku. Away, find another way. In this game we play, gonna seize the day. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.